Tuhan Yesus inilah yang menjadi gambaran utama kita. Saya percaya ketika kita melihat sosok Tuhan Yesus, kita meneladani ya apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan bagi kita, akan membawa kita kepada pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani yang benar, ya. Pertumbuhan rohani itu berbicara tentang proses. Proses itu adalah mulai dari saat yang mungkin kalau kita berbicara tentang pertumbuhan rohani kita berbicara tentang bayi rohani, maka ada satu pertumbuhan sampai menuju kepada kedewasaan. Ada waktu. Nah, di waktu-waktu yang seperti inilah Bapak Ibu, kita harus melihat keteladanan yang Tuhan Yesus perlihatkan, yang Tuhan Yesus telah berikan contoh. Jadi kekristenan, saudaraku, tanpa mengaplikasikan kehidupan sehari-hari dengan keteladanan Kristus, saya berpikir kita sedang menjalankan sebuah ritual agama seperti biasa saja. Ya, kita tidak dapat esensi yang paling penting di dalam kekristenan itu seperti apa. Kita seperti sebuah rutinitas saja, tidak bedanya dengan melakukan sebuah pekerjaan begitu. Nah, kekristenan tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya dan Bapak Ibu dipanggil meneladani di dalam proses kita. Sampai hari ini saya pun diproses Tuhan. Artinya kita banyak belajar. Banyak belajar dan banyak melakukan. Maka kita akan bertumbuh menuju kepada kedewasaan rohani dan pada akhirnya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dalam pikiran, serupa dalam perkataan, serupa di dalam perbuatan. Ini harus sejalan, ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita melayani, kita rajin beribadah, tetapi buah-buahnya tidak terlihat. Dalam prakteknya, mohon maaf saudaraku, nol. Dan ini tidak boleh terjadi. Jadi itu yang pertama saudaraku ya. Saudara dan saya harus menyadari bahwa panggilan tertinggi kita adalah menuju keserupaan Kristus. Jadi itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua Bapak Ibu, bagaimana caranya kita mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi? Yang pertama adalah kita harus menyadari Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama. Coba saudara lihat ayat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Dua, bukan dengan perkataan, bukan dengan lidah, ya, bukan dengan sekedar ya tadi saya katakan tadi, ya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu dalam keadaan kesusahan, oh kamu dalam keadaan kesulitan ya, berdoa aja ya, itu baik, itu nggak salah. Tetapi bukan cuma sekedar itu. Tetapi juga ada satu action, ada satu tindakan yang saudara harus kerjakan untuk saudara bisa membantu, menemukan jalan keluar, yang bisa memberikan sebuah solusi kepada orang yang sedang menghadapi persoalan ini. Jadi bukan cuma sekedar perkataan saja, tetapi tindakannya itu yang harus saudara perlihatkan. Nah, ini sangat penting sekali ya Bapak Ibu ya. Kita belajar di dalam kebenaran ini adalah untuk kita semakin hari kita semakin mengerti. Ya. Kita tahu bahwa di dunia hari-hari ini Bapak Ibu, manusia di akhir zaman semakin hari semakin kehilangan apa yang disebut dengan kepedulian.